Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asra Imaros, Esos MSI, dosen program studi Ilmu Administrasi Negara Setia Stisium Marabungo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Administrasi Pemerintahan Daerah atau Desa. Mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah atau Desa merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa pada semester 4 dengan bobot 3 SKS yang direncanakan 16 kali pertemuan dalam satu semester. Mata kuliah ini bertujuan untuk memenuhi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah atau desa dengan konsep otonomi dan juga membahas tentang kewenangan, keuangan, kelembagaan daerah maupun desa, serta bagaimana pemerintahan daerah atau desa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah maupun desa. Capaian pembelajaran di mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami teori-teori atau konsep-konsep terkait dengan administrasi pemerintahan daerah atau desa, serta membuat artikel ilmiah dengan mempresentasikan menggunakan PowerPoint di depan kelas, serta mendiskusikan dengan format diskusi terstruktur sesuai dengan referensi-referensi dan fakta lapangan dari hasil pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Mode perkuliahan yang diterapkan yaitu secara tatap muka atau luring dengan metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, serta case method dan team based project. Tujuan dari metode ceramah yaitu untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada mahasiswa terkait materi yang ingin disampaikan. Harapannya agar pembelajaran berjalan efektif dan kelas menjadi kondusif. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dengan metode tanya jawab, yaitu untuk menciptakan interaksi antara individu serta dosen dan merangsang daya pikir setiap mahasiswa. Sedangkan case method merupakan metode pembelajaran partisipatif yang berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah tertentu. Penerapan metode ini akan membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, beserta kreativitas mahasiswa. Sedangkan metode yang terakhir yaitu team based project merupakan metode yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata berbasis proyek yang diberikan kepada mahasiswa terkait dengan kehidupan mereka sehari untuk dipecahkan secara berkelompok. Untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan menarik, saya menggunakan media pembelajaran seperti gambar-gambar penunjang untuk ditampilkan di materi atau slide materi. Terus saya juga menggunakan video kasus, contoh kasus, serta secara khusus memberikan berbagai contoh kasus terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Bentuk interaksi dosen dan mahasiswa di kelas berupa tanya jawab saat ceramah ataupun diskusi, sehingga terciptanya komunikasi yang aktif dan sistematis, ketepatan merumuskan pendapat, dan serta mahasiswa mampu secara mendalam menganalisis berbagai pembahasan dan proses pembelajaran, di mana hal tersebut akan menjadi indikator penilaian selama pembelajaran itu berlangsung. Sistem penilaian meliputi 4 aspek, yaitu ada tugas terstruktur sebesar 10% nilainya, UTS 20%, UAS 20%, dan untuk case method dan team based project itu nilainya 50%. Jadi yang menjadi persentase terbesar bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu pada tingkat keaktifan mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir pada taraf analisis, sehingga akhirnya mampu berkontribusi dalam menghasilkan karya ilmiah berupa makalah atau artikel pada mata kuliah ini.
Sistem penilaian ini dilakukan dengan mengadopsi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana pusat pendidikan itu terletak pada mahasiswa, bukan pada dosen. Inilah tadi deskripsi dari diri saya pada mata kuliah keilmuan saya, yaitu mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah dan Desa yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas bab atau chapter yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dari mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah dan Administrasi Pemerintahan Desa. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan daerah. Ini beberapa atau salah satu definisi yang saya cantumkan. Boleh dibaca mungkin seperti di slide yang ada di depan ini, bahwasanya keuangan daerah itu ialah semua hak dan kewajiban daerah ya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ini definisi ini saya ambil dari PP nomor 58 tahun 2005 ya. Kalau kita lihat definisi ini, bahwasanya keuangan daerah itu adalah tidak hanya berbicara masalah kewajiban, tetapi juga berbicara hak. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bahwasanya daerah selain memiliki kewajiban pembiayaan, daerah juga memiliki hak atas pembiayaan tersebut. Berarti dia tidak hanya sifatnya membelanjakan uang, tetapi juga sifatnya bagaimana mendatangkan uang. Ya, tidak hanya berkaitan dengan bagaimana ya dibelanjakan uang-uang tersebut, tetapi bagaimana pemerintah bisa menghasilkan uang. Baik. Terus disebutkan juga dari definisi tersebut, tujuan dari penyelenggaraan atau pengelolaan keuangan ini tidak lain tidak bukan agar penyelenggaraan pemerintah daerah itu bisa berjalan, Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan bahwasanya kalau seandainya ya daerah tidak memiliki sumber keuangan, tidak memiliki sumber pendapatan, maka bukan tidak mungkin roda pemerintahan tidak akan berjalan. Contoh misalnya, seperti kalian hari ini di kelas, berangkat dari rumah, ya kan? Berangkat dari rumah, yakin tidak membawa uang? Yakin tidak membawa uang? Tidak. Yakin? Yakin. Biaya transportasi dari mana kira-kira? Ngisi di rumah. Nah, itu analogi sederhana bahwasanya kita saja Bapak Ibu, kita yang ingin berangkat kuliah saja butuhkan anggaran Bapak Ibu. Agar apa? Agar tujuan, keinginan ya itu bisa tercapai sama kayak daerah. Maka penyelenggaraan pemerintah daerah itu bisa berjalan apabila ada anggaran yang digunakan. Ya. Baik. Dari definisi tersebut ada tujuan Bapak Ibu, ya. Tujuan dari kenapa diatur keuangan daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Ternyata di dalam keuangan itu harus ada tepat sasaran, tepat guna, disebut dengan efektif Bapak Ibu. Selain efektif juga dituntut efisien. Bagaimana tujuan bisa tercapai dengan tepat guna, dengan tepat sasaran, tetapi menggunakan anggaran yang minim, tetapi tanpa mengabaikan tujuan tadi. Misal, ya, pemerintah dituntut untuk membangun jalan misalnya. Oh, jalan diproyeksi misalnya 10 kilo. Jalan diproyeksi 10 kilo, itu biayanya misalnya 5M misalnya. Maka dengan anggaran 5M tercapai tujuan jalan 10 kilo. Yes. Itu baru efektif.
Tetapi kalau berbicara efisien, bagaimana jalan 10 kilo dengan kualitas yang sama bisa kurang dari 5M atau 5 miliar biayanya? Itu baru dikatakan efisien. Maka tujuan pengelolaan keuangan daerah itu ya selain efektif, tepat sasaran, tepat sesuai tujuan, tetapi juga efisiensi juga harus dikaji. Yakin pelayanan akan maksimal? Tidak akan maksimal. Ya, maka dari itu tujuan dari keuangan daerah ini pengelolaan oleh Pemda itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua untuk kesejahteraan dan untuk pelayanan kepada masyarakat. Maka atas tujuan tersebutlah daerah berkewajiban bagaimana mengelola keuangan daerah tersebut. Apakah sudah pernah dengar istilah ini? Pernah? Pernah. Apakah sudah ada yang paham kira-kira? Salah satu saja. PAD itu apa sih? Paham, Pak. Ya, silakan, Beni. PAD adalah pendapatan asli daerah. Contohnya kalau di desa, kalau desa itu misalnya punya objek wisata. Oke. Daerah ini lebih kepada retribusi pajak. Retribusi pajak itu salah satu pendapatan asli daerah. Nah, oke, terima kasih yang sudah memberi masukan atau memberikan pendapatnya. Kita lihat. Ya, kita lihat lebih detail, lebih jauh terkait dengan apa itu pendapatan asli daerah. Baik, pendapatan daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pendapatan daerah itu memang pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, Bapak Ibu, yang pemungutannya itu ya, itu harus diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kalau di daerah apa peraturan perundang-undangannya kira-kira? Kalau di daerah apa? Perda atau pergub. Kalau kabupaten perda, kalau provinsi juga ada perda, ada juga pergub. Bisa nanti jabarannya pergub. Kalau misalnya di kabupaten itu perda, bisa penjabarannya di perbub, peraturan bupati. Dan kalau di kabupaten dan kota itu bisa peraturan daerah atau peraturan wali kota. Ya, pendapatan asli daerah meliputi 3 hal. Pertama, pajak daerah. Kedua, retribusi daerah. Ketiga, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya. Ya, oke. Pertanyaan saya, kadang-kadang kita sering keliru membedakan antara pajak daerah dan retribusi daerah. Pernah bayar retribusi? Pernah. Apa contohnya? Apa contohnya? Pernah bayar retribusi, Bima? Apa? Parkir. Benar. Terima kasih, Rizky. Parkir itu salah satu retribusi. Ya. Masih ada yang lain? Pernah bayar retribusi? Pernah ke tempat wisata? Pernah bayar retribusi? Pernah. Tiket masuk wisata itu salah satu retribusi. Berikutnya, pajak. Pernah Bapak Ibu atau saudara sekalian bayar pajak daerah? Kira-kira apa bentuknya? Pernah. Apa contohnya kira-kira? Restoran dan rumah makan. Masya Allah ya, luar biasa jawabannya. Ada yang lain? PBB. Apakah PBB masuk pajak daerah? Masuk? Masuk, Pak. Oke, terima kasih. Nanti kita cross check bersama-sama ya. Baik. Sebelum saya membahas tentang pajak dan hasil retribusi, ada yang disebut dengan pendapatan daerah, Bapak Ibu. Ya. Pendapatan daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ya. Pendapatan asli daerah yang ketiga ini Bapak Ibu, laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, milik pemerintah, BUMN dan perusahaan milik swasta. Apa contohnya kira-kira? Tambang batu bara. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Apa contohnya kira-kira? BUMD. Adakah BUMD di kabupaten kita? PDAM, Pak. PDAM. Oke, terima kasih. Masih ada yang lain?
Benar, PDAM. Ada yang lain? PLN. Yakin PLN masuk? Itu benar daerah bisa memungut PLN? Enggak. Oke. Tapi terima kasih masukannya. Ya, salah satu contohnya adalah ya PDAM. Itu salah satu contohnya. Jadi salah satu penghasilan daerah, asli daerah itu Bapak Ibu, di daerah kita, itu salah satunya badan usaha milik daerah, salah satunya adalah PDAM. Atau misal kalau pariwisata yang dikelola oleh pemerintah sendiri misal, itu juga masuk kategori yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Artinya apa? Penghasilan dari hasil usaha Bapak Ibu, pemerintah berinvestasi di sana, menanam modal di sana. Nanti hasil dari penanaman modal itu maka akan menjadi pemasukan sektor daerah yang disebut dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Itu satu contoh terkait dengan pendapatan asli daerah. Ya, terus kayak gitu ya hasilnya. Sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Garis bawahi, membalas jasa secara langsung. Garis bawahi. Ya, saya belum berbicara pajak daerah, tapi saya berbicara pajak secara umum dan retribusi secara umum. Sedangkan retribusi apa disebutkan di sana? Bima, silakan baca Bima. Retribusi adalah pengelolaan daerah sebagai pemberian atas jasa atau pemberian lain tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Oke. Di situ dibilang bahwasanya pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa. Oke? Atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Ternyata ada perbedaan antara pajak dan retribusi Bapak Ibu. Ya, perbedaan pertama, pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan retribusi lebih spesifik kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan tertentu. Apa maksudnya? Pajak itu Bapak Ibu, mau kita dapat jasanya atau tidak dapat jasanya, maka kita wajib membayar. Ya, wajib membayar. Karena dipaksakan Bapak Ibu. Pajak kendaraan bermotor, yakin tidak mau bayar? Yakin nggak mau bayar? Nanti seketika di jalan bisa saja Bapak Ibu ditilang. Karena memaksa Bapak Ibu, adalah pemaksanya. Ada aparatur negara kita yang bisa memaksa. Tidak bayar pajak kendaraan, bisa jadi nanti suatu saat di jalan bisa ditilang. Oke, yang kedua, untuk pajak tidak ada timbal balik langsung. Nah, ini yang saya bilang garis bawahi tadi. Ya, kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dan penerima retribusi kepada penerima retribusi. Maksudnya apa kira-kira? Ada bisa jelaskan? Pajak tidak ada atau tidak ada? Ya, tidak ada balas budi langsung. Masih budi di sini? Tidak ada balas budi, ya. Tetapi kalau retribusi, dia langsung bisa kita dapatkan jasanya. Tadi parkir, dapat jasanya enggak? Dapat. Apa yang kita dapati? Keamanan, benar. Terima kasih. Apalagi? Setelah parkir tadi? Tiket. Tiket wisata. Dapat kita jasanya? Dapat. Jasa keindahan, kenyamanan, kesejukan, dan lain sebagainya. Ya kan? Benar? Benar. Tapi kalau pajak belum tentu. Balas budi langsung. Apakah bayar pajak kendaraan bermotor kalian langsung dapat jalan ke rumah kalian? Enggak. Ya,
apakah dapat langsung? Enggak. Belum tentu daerah yang taat membayar pajak terus jalan pusatnya bagus di daerahnya. Belum tentu. Karena disebutkan pajak tidak balas budi langsung. Kalau retribusi jelas, bayar. Atau Bapak Ibu berdagang di pasar, menyewa payung di pasar misalnya. Maka payung untuk penduduk tersebut Bapak Ibu itu merupakan bagian dari retribusi. Tapi kalau pajak belum tentu Bapak Ibu. Saat Anda bayar pajak, belum tentu pembangunan daerah Anda akan dibalas langsung. Belum tentu. Oke? Terus perbedaan ketiga, selain itu pajak biasanya dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi dikelola oleh pemerintah daerah. Ternyata Bapak Ibu, pusat tidak mengelola retribusi. Yang mengelola retribusi hanya pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Tapi kalau pusat tidak ada retribusi pusat, nggak ada Bapak. Tapi kalau pajak pusat ada. Contohnya apa? Pajak pusat? Pajak pusat. Apa contohnya? Pajak pertambangan, Pak. Pajak pertambangan, PBB, ya, apa lagi? PPH, benar, PPN dan lain sebagainya. Itu pajak pusat. Tetapi kalau di daerah ada dua Bapak Ibu sumber pemasukannya. Selain pajak tadi disebutkan, juga ada retribusi yang secara langsung kita dapatkan. Oke, sekarang saya ada pertanyaan, bentuknya kuis yang bisa menjawab. Saya beri nilai tambahan tentunya. Oke. Pertanyaannya, parkir. Ya, tadi sudah ada contoh, ya benar. Tapi saya cross check ulang. Parkir ini ya itu termasuk juga bagian dari pajak daerah. Ya kan? Ada juga pajak daerah. Ingat ya, pajak daerah yang sifatnya tidak langsung didapatkan jasanya. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tetapi ada juga Bapak Ibu, lahannya punya pemerintah. Misal, kalau kita ada taman yang di pasar apa yang Angso 2 itu? Taman kota enggak? Taman kota lintas enggak? Nah, itu coba lihat, punya siapa pariwisatanya? Punya pemerintah. Tetapi lahan parkirnya retribusi atau pajak? Retribusi. Kenapa? Karena yang punya lahan pemerintah, nggak diserahkan kepada pihak ketiga. Tetapi ada pariwisata yang dikelola langsung, misalnya air terjun, misalnya, ya, oke, waterpark, benar, waterpark misalnya. Maka nggak mungkin dishub tegak di sana, nggak mungkin Bapak Ibu, karena sifatnya mereka sudah yang mengelola adalah pihak ketiga. Dana perimbangannya itu dana yang bersumber dari pemerintah pusat, yaitu dari APBN. Apa itu APBN? Apa? Anggaran? Oke. Yang dialokasikan kepada daerah, oke, untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan nih konsep desentralisasi, ya. Ada sentralisasi, ada desentralisasi, satu lagi dekonsentrasi. Ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata ya, keuangan daerah tidak hanya bersumber dari yang didapatkan oleh daerah itu sendiri, yang diusahakan oleh daerah itu sendiri, atau PAD tadi, pendapatan asli daerah, dari retribusi, dari pajak, apapun jenisnya. Ternyata tidak hanya dari itu Bapak Ibu, tetapi juga didapati dari yang diberikan pusat kepada daerah. Pusat nggak lepas tangan Bapak Ibu. Walaupun konsep otonomi dijelaskan bahwasanya daerah boleh mengelola daerahnya sendiri, tetapi pusat tidak lepas untuk pembiayaan kepada daerahnya. Ada dua jenisnya Bapak Ibu.
Di sana ada DAU dan ada DAK. Apa itu DAU? Dana alokasi umum. Sedangkan DAK? Dana alokasi khusus. Oke, apa perbedaannya? Oke, di sana disebutkan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Setiap daerah Bapak Ibu, hampir setiap daerah mungkin dapat yang sifatnya DAU. Tapi belum tentu setiap daerah itu dapat DAK Bapak Ibu. Ya, setiap daerah bisa dapat DAU, tapi belum tentu setiap daerah dapat DAK. Apa maksudnya? Dana alokasi umum ini Bapak Ibu, misalnya ada daerah yang membiayai keuangan daerahnya ternyata nggak cukup, kurang untuk operasional dan segala macamnya, misalnya defisit, maka negara melalui anggaran APBN boleh membantu Bapak Ibu. Ya, boleh membantu. Konsepnya seperti anak dan orang tua Bapak Ibu. Kalau kita analogikan sederhananya. Anak yang baru menikah biasanya kan nih sulit nih keuangannya. Sulit ya kan? Maka ada DAU kata orang tua. Ah, nih untuk beli beras. Nah, ini untuk beli gula. Nah, ini untuk beli cabai dan segala macam. Maka DAU sifatnya seperti itu. Terutama daerah-daerah yang memang potensi daerahnya untuk pendapatan asli daerahnya rendah Bapak Ibu. Ya, kekayaan alamnya rendah, BUMD-nya sedikit. Ya kan? Atau baru nikah, atau bahasa lainnya baru pemecahan dari kabupaten lain, pemekaran dari kabupaten lain. Ya, maka itu diberikan oleh DAU. Untuk besaran DAU itu beda-beda. Setiap daerah beda-beda Bapak Ibu. Setiap daerah beda-beda. Tergantung daerah mengusulkan seperti apa dan nanti akan ditinjau apakah usulan ini layak atau tidak. Terakhir, ya, pengelolaan daerah yang terakhir yaitu pendapatan daerah lain yang sah. Contohnya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa, giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, jika ada, ya, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang, jasa atau daerah. Itu boleh kita lihat di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Ya, pendapatan daerah lain yang sah ini salah satunya saya ambil contoh yang bawah. Misalnya pemerintah menganggarkan 1 tahun anggaran pemerintah daerah untuk membeli, ya, barang habis pakai misalnya. Itu dianggarkan 1,5 M misal. 1,5 miliar misal, barang habis pakai 1 tahun. Ternyata saat perencanaan direncanakan 1,5, pas pembelian ternyata berkurang, harganya turun. Beberapa item, ya, yang dibeli ternyata turun harganya 1,3 jadinya misalnya total. Maka yang 200 juta tersebut masuk dalam kategori ini. Ya, ada juga yang sifatnya silva Bapak Ibu, tapi ada juga Bapak Ibu silva itu yang boleh dalam tanda kutip dianggarkan, sudah dianggarkan, maka boleh pendapatan daerah lain yang besar. Boleh tahun depan anggaran itu digunakan untuk kegiatan yang lain. Boleh. Nah, maka 3 jenis pendapatan Bapak Ibu. Pertama tadi pendapatan asli daerah. Yang kedua tadi dana perimbangan yang berasal dari pusat. Yang terakhir adalah pendapatan daerah lainnya yang bersifat yang sah, yang di luar pajak, retribusi dan lain sebagainya. Atas pertemuan hari ini, minggu depan kita akan membahas chapter yang lain. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.